Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam acara Fokus Group Discussion Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan tema Lingkup Proses dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara dan Penyusunan Audit Hukum. Yang terhormat, PLH Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Ibu Dr. Jaina SH.MH. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mudar SH.MH dan Ibu Warhatun Najidah SH.MH selaku narasumber Fokus Group Discussion. Yang kami hormati Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Perdata, Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Yang kami hormati seluruh Kasidatun beserta Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur, baik yang hadir secara luring maupun daring, serta jaksa fungsional dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir dalam acara Fokus Group Discussion Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan tema Lingkup Proses dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara dan Penyusunan Audit Hukum. Selanjutnya acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya adalah sambutan PLH Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Ibu Dr. Jaina SH.MH sekaligus membuka secara resmi Fokus Group Discussion Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2024. Kepada Ibu Dr. Jaina SH.MH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu. Yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Muhammad Mudar SH. Selamat datang Bapak. Narasumber Ibu Warhatun Najidah SH.MH. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah berhadir. Rekan-rekan Kasih pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan JPN pada Kejati Kaltim, Kasidatun dan Jaksa Pengacara Negara se-Kalimantan Timur, para peserta FGD Bidang Datun Kejati Kaltim, baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Segala puji bagi Allah, berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri serangkaian acara pembukaan Fokus Group Discussion Bidang Datun sewilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Kasidatun dan JPN serta tamu undangan yang berbahagia yang dapat berhadir pada acara FGD ini dengan mengangkat tema lingkup proses dalam penanganan perkara perkara tata usaha negara dan penyusunan audit hukum.
Mudah-mudahan melalui FGD ini dapat menjadi masukan, rekomendasi, serta konsentrasi kita semua dalam proses penyelesaian permasalahan yang ada pada bidang Datun ke depannya, serta mencari solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi terkait perkara tun dan audit hukum. Peserta FGD, hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Pada hari itu, masyarakat di berbagai daerah akan memilih gubernur, bupati, atau wali kota, yang mana hal tersebut tentunya akan menjadi konsentrasi bagi kita semua untuk turut serta mensukseskannya, dan tak jarang hal tersebut akan meninggalkan permasalahan hukum, khususnya di bidang tata usaha negara atau sengketa tata usaha negara. Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum bidang tata usaha negara, khususnya dalam kegiatan pertimbangan hukum, tugas jaksa pengacara negara adalah melakukan audit hukum yang akan dibahas pada kesempatan FGD ini, dengan harapan lebih membuka wawasan jaksa pengacara negara terhadap salah satu kewenangan bidang Datun tersebut, di mana kita ketahui bersama bahwa audit hukum atau legal audit yaitu jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara berupa kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh JPN atas permintaan negara atau pemerintah terhadap suatu perbuatan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan hukum perdata, untuk menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atau suatu kegiatan atau badan hukum secara yuridis normatif. Peserta FGD, hadirin dan undangan yang kami hormati, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah upaya kita dalam peningkatan kinerja bidang Datun, khususnya bidang Datun sewilayah Kalimantan Timur, khususnya pula dalam proses penanganan perkara tata usaha negara dan penyusunan audit hukum, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itu, agar semua pihak yang terkait dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam FGD ini. Apalagi dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari narasumber yang memang berkompeten dan berpengalaman tentunya dari Fakultas Unmul. Harapan kami dengan dilaksanakannya kegiatan diskusi ini, seluruh peserta akan memiliki dan wawasan pengetahuan yang sama dalam mengimplementasikan proses penanganan perkara tata usaha negara dan penyusunan audit hukum sesuai dengan regulasi yang ada. Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fokus group discussion dengan tema proses dalam penanganan perkara tata usaha negara dan penyusunan audit hukum secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Kaci pinang dari besi, menemani sirih, ambilkan isi. Kami ucapkan selamat berdiskusi, bahas tuntas, carikan solusi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Jaina. Saya berada di tengah-tengah para profesional penegak hukum. Tentunya kalau bicara profesionalitas, saya mengajari burung untuk terbang ini kan. Semua sudah memiliki basis pengetahuan. Itu artinya juga saya yakin saya hanya mengajar 1 jam legal audit ini udah selesai sebenarnya. Dan pasti ada yang bawa pulang. Tidak perlu 5 hari, memang kurikulumnya 5 hari. Tapi saya yakin
Ini cukup 1 jam. Saya memikirkan tadi pagi bagaimana mempercepat pengetahuan dengan keterbatasan waktu, mengajarkan legal audit. Terus pasti sudah pernah melihat dokumennya, paling tidak sudah pernah mendengar istilah ini. Materinya bisa di-share. Dan kalau kita diskusikan legal audit, maka bayangan kita adalah peruntukannya untuk apa? Kawan-kawan di Datun pasti sudah mengenali ini. Ada aktivitas pemerintah yang semi government aktivis, dia bisa melakukan perbuatan perdataan. Dalam hal ini dia bisa membuat entitas bisnis, lalu juga dia bisa berhadapan dengan pihak ketiga yang memiliki konsekuensi perdataan dan seterusnya. Itu artinya ada relasi isu yang mempertemukan ada government di satu sisi dan aktivitas korporasi lain pihak yang memiliki implikasi hukum terhadap tanggung jawab negara. Dan dalam perspektif legal audit yang saya bawakan ini sebenarnya saya sempat sampaikan ke fakultas pada saat itu. Maksud saya mau fokus ke legal audit sumber daya alam. Kenapa saya memilih topik itu sebenarnya adalah saya melihat di riset-riset saya memang ada persoalan-persoalan yang belum terjamah di situ. Ada peran government dan seterusnya. Lalu kemudian ada implikasi hukum yang dimunculkan. Saya gambarkan begini saja. Suatu hari saya diminta melakukan audit, saya sebut saja ya PT-nya, PT Kalpataru Group di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan ada kawan-kawan Datun bukan sini. Di sana saya menemukan bahwa perusahaan ini memiliki area yang sangat luas dengan pola dia bebaskan sendiri lahan, di lain pihak juga dia ambil atau dia diskusikan dengan pemilik atas tanah, lalu kemudian mereka membuatkan skema kerjasama. Ternyata sertifikat petani-petani itu dilebur jadi satu, lalu kemudian sertifikatnya berubah menjadi sertifikat HGU, dari SHM berubah menjadi HGU. Pada saat berubah jadi HGU, maka original ownernya, pemilik sertifikat tadi itu, dia tidak memiliki jejak hukum lagi karena sertifikat sudah mengatasnamakan korporasi. Apa yang dilakukan korporasi? Sertifikat tadi disimpan di bank sehingga menjadi bank kolateral. Di dalam praktek, perusahaan ini tidak melakukan aktivitas penanaman sehingga petani plasma yang diambil hanya tadi dia mendapatkan manfaat. Saya mengkategorisasikan peristiwa ini dikenal dengan land banking. Sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu tidak selamanya datang untuk berkebun sawit, tetapi cukup mereka menguasai tanah, karena dengan tanah itu sudah ada manfaat ekonomi. Sudah ada manfaat ekonomi. Tidak perlu nunggu nanam. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Riau ada praktik seperti itu. Awalnya begitu settingannya. Tapi karena permintaannya audit secara umum, maka saya pastikan ini 1 jam. Kira-kira prosedur, ketentuan, kriteria, standar yang ditetapkan itu memenuhi syarat bagi para pihak yang menginginkan hasil audit. Saya berdiri saja ya. Agak ngantuk sedikit. Ya. Siapa pihak itu? Langsung ke slide 3 dulu. Terus lagi ya. Bisa dibesarin, sudah besar ya. Yang ketiga auditi.
Siapa prinsipal? Prinsipal itu adalah pihak yang meminta untuk dilakukan audit. Siapa mereka itu? Could be perseorangan, bisa juga korporasi yang meminta, ya, yang meminta. Jadi yang meminta itu bisa perorangan, bisa perusahaan. Dalam konteks tugas kawan-kawan, mungkin saja tidak diminta audit, tetapi memeriksa hasil audit, atau paling tidak memastikan audit itu dilakukan dengan standar. Paling tidak, kalau diminta juga audit, lebih bagus lagi. Yang saya ajarkan ini dua-duanya bisa digunakan. Satu bisa melakukan audit, dua bisa menilai hasil audit. Nah, jadi mohon diperhatikan, sangat teknis memang. Lalu kemudian, siapa auditor itu? Bisa perorangan, bisa juga perorangan yang tergabung dalam lembaga auditor. Jadi seorang auditor itu sama profesinya dengan advokat. Dia bisa melakukan sendiri. Tapi seorang advokat kadang-kala bisa melakukan juga atas nama sebagai auditor, bukan sebagai advokat. Nah, bisa dilakukan. Ya, dan profesi ini sepertinya belum terlalu familiar. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang penting untuk membaca apa yang diinginkan di perusahaan lain itu, dia harus menggunakan jasa auditor. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam proses audit adalah auditi. Auditi itu adalah orang yang diperiksa. Sasaran pemeriksaan itu auditing. Jadi tadi yang harus dipegang, satu prinsipal yang membutuhkan audit, dua adalah auditor yang melakukan audit, pihak yang berikutnya adalah siapa yang akan diperiksa, siapa yang akan diaudit. Balik ke slide sebelumnya. Ya, prasyaratnya apa untuk kita melakukan ini? Saya senang karena di kawan-kawan yang pernah belajar hukum, itu artinya tidak terlalu panjang menjelaskannya, bahwa ada 3 keahlian yang ada di sini dibutuhkan. Satu, penguasaan hukum substantif. Hal-hal yang cukup sederhana mungkin diingatkan kembali waktu kita kuliah S1. Kita harus mengenali mana perbedaan peristiwa sosial atau peristiwa hukum, mana yang dimaksud dengan hubungan hukum, objek hukum, subjek hukum, akibat hukum. Itu adalah pengertian-pengertian dasar. Apakah ini kualifikasi hukum sebagai kerjasama? Apakah ini kualifikasi hukum sebagai chip in di satu perseroan? Apakah ini sebagai pemilik saham, atau hanya sebagai pemodal? Itu kualifikasi hukum. Kita akan mengenali. Di teknik pemeriksaan, kawan-kawan diajarkan juga pasti di pendidikan kejaksaan. Ini juga diajarkan. Mengenali. Lalu kemudian, tentunya hukum positif yang berlaku saat ini, termasuk kalau kita lihat pencakupannya, pelingkupannya, berarti mengarahkan kepada aturan-aturan mana yang perlu kita stressing membacanya pada saat kita mengaudit entitas ini. Karena entitas perusahaan satu dengan perusahaan lain dengan aktivitas yang berbeda tentunya menggunakan regulasi yang berbeda. Yang mempertemukan mereka mungkin satu-satunya yang mempertemukan mereka adalah undang-undang PT misalnya. Tapi bagaimana kalau seandainya perusahaan itu dia bergerak di bidang perminyakan, lain lagi aturannya itu dengan turun-turunan. Bagaimana kalau sektor perkebunan atau bank pemerintah daerah dan lain sebagainya. Jadi entitas akan mempengaruhi hukum yang bisa kita baca. Penguasaan yang kedua sebagai prasyarat, menguasai teks dan kontekstualitasnya. Ini cara membaca teks saya kira juga sudah diajarkan sebenarnya 1 semester sendiri ini, tapi kita cukup berapa menit saja, bahwa ada 2 di situ. Bagaimana meletakkannya saat membaca perjanjian pada saat membaca undang-undang, apakah ini masuk kategori interpretasi atau konstruksi hukum. Interpretasi dan konstruksi hukum itu pertanyaannya kapan digunakan. Jadi kata kuncinya, kalau kita melakukan penafsiran atau interpretasi hukum
dalam hal ada di dalam teks tetapi tidak selalu berkesesuaian dengan peristiwanya, maka kita menggunakan interpretasi. Sudah ada itu, ada beberapa, paling tidak pencabangannya sampai ada 16 pencabangan dari interpretasi itu. Ada gramatikal, ada otentik, ada historical, ada perluasan makna, ada penyempitan makna, dan seterusnya. Bisa digunakan interpretasi. Yang kedua, kapan kita gunakan konstruksi hukum atau argumentasi? Dalam hal ada peristiwanya, tetapi Bapak Ibu sekalian tidak menemukannya dalam teks. Pada saat itu kita akan menggunakan konstruksi hukum atau argumentasi. Dilarang parkir di sepanjang jalan ini, berarti boleh berjualan. Masa idah untuk kawin lagi bagi seorang janda adalah 130 tahun menurut PP. Bagaimana dengan duda? Tidak dibutuhkan. Rumusan duda tidak ada dalam ketentuan, tetapi secara faktual ada. Bagaimana mengkonstruksikannya? Ini tidak dalam teks, maka menggunakan argumentasi. Jadi saya ulangi tadi bahwa pada saat kita menggunakan interpretasi dalam hal ada dalam teks, dalam peraturan, dalam perjanjian, dalam notulensi di dalam keputusan-keputusan LPS mereka tidak berkesesuaian dengan peristiwanya, maka kita gunakan interpretasi atau penafsiran. Dalam hal tidak ada dalam teks, tetapi tidak ada di dalam, ada dalam peristiwanya, tapi tidak dalam teks, maka kita gunakan konstruksi atau argumentasi. Nah, itu cara membaca dari teks dan kontekstualitas peristiwa hukum. Lalu prasyarat ketiga untuk kita cepat melakukan audit itu, atau paling tidak membaca hasil audit orang, adalah penguasaan hukum prosedural, baik litigasi maupun IDA. Kenapa kita harus pahami ini? Karena objek audit itu bisa saja memeriksa historical perkara-perkara yang ditangani oleh perusahaan tersebut. Sampai mana, ada yang dihentikan, atau seperti apa. Atau juga mungkin ada mekanisme di luar pengadilan. Maka kita harus mengetahui hukum acara. Dan saya yakin ini sudah selesai. Oke. Slide berikutnya. Ya, beberapa alasan permintaan legal audit. Saya ingatkan ada di slide sebelumnya tadi. Yang meminta adalah prinsipal. Bagaimana kalau seandainya jaksa, pengacara negara ingin melakukan inisiasi sendiri untuk melakukan legal audit? Itu dibolehkan. Apakah perlu punya sertifikat? Tidak perlu. Sertifikatnya apa? Sebagai jaksa, pengacara negara, tidak diperlukan. Dia boleh melakukan itu. Pasti seru itu kalau melakukan, karena semua dokumen akan dikasih. Beda dengan entitas lain. Saya pada saat memulai melakukan audit, saya buat janji dengan dia dulu. Cut off data kapan? Cut off data 30 Desember 2023. Oke, tanda tangan. Saya tidak akan menerima data lagi setelah tanggal itu. Tidak boleh ada lagi surat-surat susulan gitu. Kalau Bapak Ibu jaksa saya kira lebih gampang itu. Ada 3 alasan paling tidak. 1, akuisisi saham. Bisa saja sahamnya langsung in cash. Seberapa jumlah lembar saham sama dengan seberapa duit. Yang kedua, mekanisme in bank. Tidak dalam bentuk in cash, tetapi dalam bentuk natural. Saya mendirikan perusahaan, saya tidak punya uang, tapi saya punya tanah. Nilai tanah itu 1 miliar. Saham kita berapa nilainya? Total saham ada 1000 lembar. Kumulasi duitnya 3 miliar. Berarti kita menguasai berapa persen? 33% saham. Karena tanah ini dihargai 33%. Jadi imbreng itu salah satu perhitungan pada saat mengidentifikasi penguasaan saham. Tidak semua in cash, tidak semua dalam bentuk duit, tapi dengan tanah itu
Bisa. Bisa juga alat produksi. Bisa mesin-mesin, kendaraan-kendaraan bisa dihitung, gitu ya. Yang kedua, penempatan modal usaha. Jadi ini harus dibedakan. Dia sebagai pemodal atau pemegang saham? Dua hal yang berbeda. Kalau pemegang saham sama dengan pemilik, sementara pemodal bukan pemilik, hanya orang yang berduit, chip in menanamkan duitnya yang ada di situ. Ya. Apa yang dilakukan? Simpan duit. Oke, Anda saya lihat membutuhkan duit ya, nggak usah ke bank prosedurnya tinggi. Saya kasih duit bagi hasil, in cash. Oh, saya lihat Anda tidak punya mesin, saya kasih mesin. Anda tidak punya truk, saya kasih. Mobil, saya kasih. Tanah, saya kasih. Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau ada yang keahlian? Ini juga ternyata ada yang menafsirkan seperti itu. Ada juga, tapi saya agak-agak susah menerimanya itu. Karena saya anggap dia karyawan, saya anggap dia expert, saya anggap dia modalitas tertentu pada tingkat SDM yang dia miliki, dia harus digaji. Tidak boleh dinilai dengan saham, tapi ada juga ahli yang menyebut seperti itu. Yang ketiga, tujuan lain, penggabungan usaha, peluburan. Lalu kemudian usaha patungan atau mitigasi hukum tertentu. Ceritanya begini, si prinsipal tadi bisa saja dia ngomong, saya minta bantuan Anda sebagai auditor untuk memeriksa perusahaan itu karena saya mau beli sahamnya, gitu. Prinsipal itu datang ke kantor, datang ke kejaksaan atau pemerintah kejaksaan tolong audit bank itu karena mau diakuisisi bank Kaltimra misalnya, maka audit. Dari hasil audit bapak-bapak itu akan menentukan keputusan bisnis. Saya mau beli sahamnya atau tidak beli. Sebaliknya, dari hasil audit bapak ibu menunjukkan bahwa itu tidak liquid, tidak ekonomis, tidak menguntungkan. Tetapi pemerintah ya mengabaikan hasil audit bapak ibu, maka sebenarnya itu masalah. Syukur-syukur dia untung. Kalau seandainya rugi, dokumen audit bapak ibu sekalian akan menjadi bukti lain yang menegasikan sebenarnya investasi pemerintah itu dari awal sudah rugi. Dari awal sudah rugi. Sehingga keputusan untuk menginvestasikan dana pemerintah daerah itu dalam posisi tidak liquid. Jadi itu tidak layak dilakukan. Salah satu rekomendasi saya misalnya gini, karena saya ikut dalam perhitungan data room migas. Waktu menghitung data room migas PHKT, itu saya temukan angka, kalau seandainya gubernur tanda tangan, Pemprov Kaltim melalui badan usahanya, dia harus menyiapkan duit sekitar 21 juta US dollar atau ekuivalen dengan 315 miliar. Banyak kabupaten kota yang ikut di konsorsium ini tetap harus mengambil karena ini kedaulatan kita ya, tetapi Anda harus bertanggung jawab. Dari awal sudah kelihatan itu rugi, kenapa Anda mau ambil? Yang namanya kegiatan bisnis itu kan harus ada keputusan bahwa itu menguntungkan. Kalau menguntungkan, investasi. Kalau tidak menguntungkan, jangan investasi. Kalau investasi dalam perhitungan rugi, itu Anda sudah mengetahui dari awal bahwa tindakan itu tindakan salah. Kan itu maksudnya. Terus slide berikutnya, tahap pelaksanaan, tahapan apa yang kita lakukan. Kalau kawan-kawan membaca sumber di BNSP, sama di Asosiasi Auditor Indonesia, saya sederhanakan. Meskipun saya dapat sertifikat dari sana, tetapi saya sederhanakan supaya agak cepat. Satu, di perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Di perencanaan itu ada penetapan lingkup, penyusunan tim, waktu dan biaya dan tujuannya. Nah, ternyata pada saat prinsipal tadi meminta kita, pemerintah daerah meminta kita, pemerintah pusat meminta kita untuk melakukan audit BUMN, melakukan audit BUMD, atau posisi pemerintah membaca audit di perusahaan-perusahaan pihak lain, membaca dokumen-dokumen perusahaan lain,
ketika mereka ingin melakukan investasi, maka yang harus dilihat pertama adalah apakah ada penetapan lingkup auditnya, ada atau tidak. Yang kedua, apakah ada timnya. Tim audit itu bisa sendiri, bisa berkelompok. Jika punya kemapanan pengetahuan mungkin dia sendiri, tetapi kalau enggak berarti dia harus berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena di situ ada tax, ada ahli tax. Di situ ada transaksi perbankan, harus ada ahli perbankan. Maka satu tim itu harus ada beberapa orang yang memiliki pengetahuan yang beragam untuk objek itu. Tetapi kalau Anda PD, satu orang saja. Tapi saya tidak yakin kalau kantor kejaksaan sendiri, biasanya rombongan itu. Nah, ada ketua dan tim. Ketuanya ngintip-ngintip gitu kan. Ya. Lalu kemudian tentunya ada batasan waktu. Audit itu harus ada batasnya. Nggak mungkin sepanjang tahun melakukan audit. Harus ada akhirnya juga lah itu. Harus ada cut off-nya, bahwa di dalam perjanjian itu sudah disebutkan audit ini dilakukan 3 bulan. Data cut off-nya 3 bulan itu. Cut off data itu 1 tahun atau 3 bulan transaksi, atau 3 tahun sebelumnya atau 5 tahun itu didiskusikan di depan, termasuk biaya. Gitu ya. Terus pelaksanaannya, pengambilan data, konfirmasi pihak terkait, analisis. Data ini juga tidak gampang, Pak. Jangan kita anggap bahwa yang kita datangi itu hanya baca dokumen, tapi dokumen itu membutuhkan klarifikasi. Bisa saja kawan-kawan menggunakan snowball process. Snowball process itu mungkin juga dengan teknik penyidikan kawan-kawan sudah paham sekali. Kalau si A menyebut B, maka B harus dipanggil. Kalau B menyebut C, maka C harus dipanggil. Ternyata final answer-nya ada di D, maka D itu dibungkus misalnya. Itu rangkaian siapa berbuat apa itu harus diikutkan di dalam proses, sehingga tidak semata-mata dokumen itu sebagai pintu saja, tetapi untuk pengembangannya bisa ditarik dalam informasi. Kemudian analisis apa yang kita lakukan analisisnya? Kembali lagi ke slide sebelumnya tadi, penguasaan prasyarat menguasai ilmu hukum itu. Memang ini ada dokumen, tapi tentunya harus juga ada pengetahuan hukum misalnya. Oh iya, Bupati PPU menerbitkan izin pertambangan, tetapi sebelum dia tanda tangani izin itu berpindah kewenangan ke provinsi. Muncul masalah, apakah gubernur yang tanda tangani atau bupati? Bupati ngomong saya tidak punya kewenangan, gubernur bilang saya punya kewenangan, tapi saya tidak tahu prosedurnya bagaimana izin itu terbit. Sebaliknya, jika ternyata bupati tidak menandatangani karena ada persoalan izinnya tidak cukup, gitu kan? Atau izinnya sudah cukup, dia sudah melakukan aktivitas, ternyata ada syarat yang terlampau yang menyebabkan izin itu harus dicabut. Pertanyaannya, bupati terdahulu yang tidak punya kewenangan yang harus mencabut, atau gubernur yang memiliki kewenangan baru harus mencabut? Bagaimana misalnya prinsip actus contrarium actus, contractus actus. Siapa yang membuat izin maka dia juga harus menggugurkannya. Yang membuat izin adalah bupati, kewenangan baru adalah gubernur. Itu berarti kan harus ada ilmu untuk menganalisis ini, yang harus dihadirkan di laporan audit. Jadi semua lembaran-lembaran audit itu harus ada justifikasi hukumnya. Lembaran yang kita lihat ini RUPS tanggal 31 bulan berapa ya? 31 Desember. Ternyata ada RUPS tanggal 31 Desember. Ternyata di dalam rangkaian kalimat paragraf itu terjadi kontradiksi interminis, terjadi pertentangan makna dalam satu naskah gitu ya. Tentunya kontradiksi interminis itu menjadi pintu untuk dianalisis. Berarti butuh pengetahuan lagi untuk menganalisis. Itu baru satu lembar yang kita dapatkan. Sehingga memang seorang auditor bisa saja dia harus menyendiri di Pulau Dewata sana kan, untuk membaca. Dia bekerja dalam kesunyian. Tidak mungkin dalam keadaan dia harus di tempat-tempat
dengan kemapanan kejaksaan saat ini, fasilitas-fasilitas itu saya kira bisa itu kan. Diberikan kepada 2-3 orang nongkrong di mana untuk membaca dokumen ini. Dia memang harus, ini pekerjaan sunyi sebenarnya, seorang auditor itu tidak mungkin dikerjakan dalam keadaan banyak pekerjaan, banyak pikiran. Karena keputusan audit bapak-bapak itu akan menentukan persoalan bagi orang. Oke. Pelaporan saya kira tidak terlalu rumit setelah kita analisis, nanti saya tunjukkan format laporannya. Terus, nah, di akhir laporan itu ada 3-4 kriteria ini nanti. Jadi kalau legal audit itu Bapak Ibu sekalian tidak mengenal namanya rekomendasi. Meskipun ada permintaan, saya menemukan 2-3 audit yang saya lakukan, Pak jangan begini, saya minta rekomendasi, apa yang harus lakukan? Kalau rekomendasi itu kita berubah menjadi legal advisor. Beda itu. Kalau legal advisor berarti kita advise orang apa yang harus dilakukan dengan persoalan ini. Tapi kalau legal audit mengungkapkan apa adanya sesuai dengan fakta dan pengetahuan kita di atas teks. Kita tidak boleh melakukan rekomendasi apapun. Kalau rekomendasi lain lagi, meskipun kalau seandainya ragu-ragu prinsipalnya dibuatkan 2. 1 lembar auditnya, lembar keduanya adalah legal advice. Jadi buat aja 2, jangan digabung di LA-nya ini karena 2 makhluk berbeda itu. Jadi 1 pekerjaan legal auditor, satunya sebagai pekerjaan legal advisor. Nah, jadi 2 hal yang berbeda. Nah, tingkatan yang tertinggi kalau kita melakukan legal audit itu adalah CNC. Nah, jadi ini tingkatannya. Kalau kesimpulannya CNC, berarti kata orang di kampung baru itu Balikpapan, gagal masalah deng. Gak ada masalah itu. Itu artinya semua prosedur ketentuan itu memenuhi syarat. Gitu ya. Itu dikode begini aja deh, CNC. Kemudian bisa saja kesimpulan kedua, clear but not clean, CBNC. CNBC tingkatan kepatuhan hukum tinggi. Ya. Pada kondisi ini semua ketentuan, prosedur, proses hukum telah dilalui dan dijalankan secara benar sesuai hukum. Namun terdapat permasalahan hukum terhadap subjek hukum, legal standingnya mungkin, tidak memenuhi syarat, kecakapannya, kompetensi, kewenangan, dan objek hukum, masuk perizinannya, harta kekayaan, permodalan, perbuatan. Jadi itu yang kurang, dia CBNC. Kesimpulan ketiga, kemungkinan ketiga, terus ini not clear but clean. Tingkat kepatuhan hukum kurang tinggi. Ya? Artinya tidak semua ketentuan prosedur, tidak semua, berarti ada yang benar ya? Ada yang benar. Tidak semua ketentuan prosedur, proses hukum telah dilalui dan dijalankan secara benar sesuai hukum. Namun pada aras perbuatan hukum dan pihak ketiga mitra ataupun harta kekayaan tidak bermasalah. Clear untuk itu. Yang terakhir, ini not clear, not clean. Nah itu sudah selesai sudah itu. Berarti semua prosedur, syarat itu tidak memenuhi syarat. Dan biasanya ini pintu geser dari Datun ke ruang sebelah ya. Langsung ke Itsus. Ya. Oke, terus ini saya lampirkan contohnya jadi highlight sedikit. Atau sudah di-share ya? Nah ini, nah strukturnya seperti ini. Kalau ada yang lebih kecil dari itu, tidak mau. Hanya bisa dibaca oleh operator. Ya, oke. Ini pengantarnya. Kalau kejaksaan berarti ada di sini, ada deskripsi para auditornya. Kemudian yang kedua, naik mas. Nah ini ruang lingkup audit ini harus ditegaskan. Saya munculkan yang standar ya, yang standar harus ada. Yang tidak ada saya buang aja karena dokumennya orang. Ya, asumsi juga harus dimunculkan.
Terus ya, pembatasan, harus ada pembatasan juga untuk keamanan auditor. Ya. Terus, nah ini legal auditnya. Aspek-aspek ini harus ada. Kalau ditambah lebih bagus sesuai dengan apa yang klasifikasi dokumen atau informasi yang saudara dapatkan. Ada aspek korporasinya, harta kekayaannya, perjanjian kredit dan jaminan, ada perjanjian dalam rangka investasi, dokumen-dokumen lain milik auditi dan perkara-perkara. Terus lalu kemudian dideskripsikan setiap A, B, C ini harus diisi, harus digambarkan. Terus lagi, nah di sini baru muncul opini, kesimpulan tadi di sini, kesimpulan itu sini, penutup, sesederhana itu saja. Balik ke slide PPT tadi. Oke, naik lagi, oke, dibesarin ya. Ini intinya apa yang harus kita periksa. Ya. Jadi kalau kita ambil standar pelatihan di Jimli Asidik maupun di tempat lain itu terlalu sederhana dan belum tentu fulfill dengan requirement di international company maupun perkembangan saat ini. Saya mengutipnya dari UBS, Union of Bank Switzerland, dan ada 3 nih, ada Hogan Lovells dan Asoka, sama standarnya mereka lakukan. Kalau di OJK atau juga di pasar saham kita ini menggunakan standar ini juga, sehingga saya perkenalkan di sini untuk kita bahas. Slide berikutnya, ini ada sekitar sedikit ya. Yang pertama, pada saat kita datang di auditi, tapi sebelum datang kan kita ini sudah punya kontrak dengan prinsipal. Nggak mungkin juga kita datang di perusahaan yang kita periksa ini kalau antar mereka itu belum ada pembicaraan. Pasti mereka sudah ketemu ini. Kita wakili pemerintah. Pemerintah menyuruh kita mengaudit PTX. Pembicaraan antar pemerintah PTX itu sudah ada. Bahwa Bank Pembangunan Kaltim ingin mengakuisisi saham Bank Jabar misalnya. Berarti sudah ada pembicaraan. Bahwa kita datang pun itu sebenarnya sudah ada komunikasi bahwa perkenalan diri, kami bekerja berapa lama, kami menggunakan ruangan mana, dengan siapa timnya dan lain sebagainya. Nah, pada saat datang pertama kali yang diperiksa itu adalah strategi dari korporasi itu yang akan kita periksa di auditinya, perusahaan kita periksa. Mengidentifikasi apa strategi perusahaan ini dalam mencapai tujuan. Adakah dokumen itu mereka miliki? Jangan-jangan mereka tidak punya. Kalau tidak punya, jangan disuruh, Pak, ini harus ada dokumen ini, Bapak buat. Nah, itu sudah melanggar prinsip. Anda berubah menjadi konsultan auditi. Padahal kita ini meriksa auditi tapi jadi konsultan auditi. Atau di dunia kepengacaraan itu ada istilah begini. What are the difference between a lawyer and a vampire? Vampire catch blood in the night, but a lawyer catch blood night and day. Apa perbedaan vampir dengan pengacara? Kalau vampir itu mengisap darah malam hari, tapi pengacara siang dan malam. Tapi itu cerita aja. Ya. Jadi pada saat kita sebagai auditor mendatangi auditi, menemukan dokumen tidak lengkap, kita jangan mengaktif, lengkapi dokumenmu ini. Kalau enggak, ini masalah. Gitu. Karena ada cut off data, enggak mungkin backdate lah. Cut off datanya sudah tentukan bahwa tanggal 8 Oktober 2024
data sampai di situ. Nggak mungkin data masih diterima tanggal 15 Oktober atau di backdate data ini adalah 1 September 2024. Itu sudah melanggar prinsip proses audit. Ya, dan itu kalau ditemukan pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab adalah auditornya. Ya. Deskripsi mengenai rencana bisnis mereka. Rencana bisnis mereka itu kita temukan di mana? Di RKP-nya paling tidak. RKP-nya itu ditentukan di mana? Di RUPS. RUPS yang memenuhi syarat, baca di Undang-Undang 40, syarat-syarat menurut RUPS, syarat dan kriteria keputusan RUPS itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan bahwa bagaimana bisnis mereka mendapatkannya, merumuskannya, merencanakannya, itu ada di RUPS. Bagaimana kalau seandainya bukan RUPS? Kalau bukan RUPS menggunakan pasal 92 kalau nggak salah Undang-Undang 40 itu menggunakan sirkuler. Tapi keputusan dari rencana kerja itu sudah disepakati semua tanpa harus kita RUPS. Utamanya dan prakteknya terjadi pada saat penguasa saham dia sebagai PSP-nya itu SP, pemegang saham pengendali PSP itu sangat powerful. Biasanya pakai sirkuler, tidak usah kita RUPS. Kekuatan hukumnya sama itu. Tidak harus dipaksakan harus RUPS, tidak perlu karena ada pernyataan sirkuler. Tidak perlu RUPS karena kekuatan hukumnya sama, sirkuler maupun RUPS. Jadi bisnis mereka akan nampak di sana. Deskripsi mengenai strategi yang dipakai dan bagaimana mengantisipasi perubahan strategi yang dimiliki. Ada enggak? Tiba-tiba ternyata dalam prospek pekerjaan mereka ada eskalasi penambahan biaya. Kalau terjadi eskalasi penambahan biaya investasi, mitigasinya disebutkan enggak? Di RUPS mereka itu. Tapi kalau seandainya langsung membaca RUPS, langsung menemukan ada kekeliruan, siapa tahu itu terjawab di anggaran dasarnya perusahaan. Maka dokumen pertama sesungguhnya yang harus diminta itu adalah anggaran dasar perseroannya, termasuk perubahan-perubahan, termasuk status AHU-nya. Ada perubahan di AHU itu kepengurusan berubah, modal berubah, struktur modal berubah, itu AHU. Berarti harus dilihat. Kalau seandainya ternyata ada penyimpangan dari mitigasi kalau terjadi perubahan, siapa tahu di salah satu pasal itu disebutkan di anggaran dasarnya. Anggaran dasar perseroan itu adalah hukum tertingginya, hukum tertinggi perseroan. Bukan dicari di peraturan lain. Apalagi kan ini ada dua rejim hukum. Satu adalah rejim hukum publik sebagai pemerintah, tetapi pada saat dia berubah menjadi entitas ada dua rejim hukum di situ. Satu hukum korporasi, satu undang-undang publik. Pada saat dia bergeser ke undang-undang privat, maka segala sesuatu aktivitas perseroan dia tidak akan mengingat lagi undang-undang publik itu, karena dia tunduk kepada undang-undang perseroan. Akan seperti itu posisinya. Baik BUMN dia tunduk kepada RUPS, undang-undang korporasi. Deskripsi perusahaan dalam menghadapi kompetitor, apakah ada itu? Tidak ada misalnya. Sama-sama jual pisang goreng, bagaimana tetap penjualan kita sama? Bagaimana kalau kompetitor itu ternyata melakukan dumping? Bagaimana kalau kompetitor itu melakukan karyawan kita melakukan fraud atas permintaan kompetitor? Ada mitigasi? Kalau seandainya tidak ada, ya jangan disuruh. Adakan itu. Kalau seandainya disuruh lagi, kita menjadi legal advisor lagi kita, bukan lagi sebagai legal auditor. Yang kedua, next, ya, ini risk. Deskripsi mengenai risiko kunci, market, legal, political, dan bagaimana perusahaan menanggung risiko. Ya, ini salah satu pandangan orang. Investasi di Indonesia ini itu luar biasa. Saya mendampingi ada yang dikenal dengan perusahaan Al-Bassam Petroleum Limited dari Kanada, Calgary di Kalimantan Utara. Ini sudah masuk tahun ke-9. Masuk tahun ke-9, izinnya pun belum keluar. Berarti
dia bagaimana mitigasi risiko kalau datang berinvestasi di satu negara yang memiliki ketidakpastian hukum. Tidak ada dokumennya, tidak ada strategi, tidak ada ketentuan, tidak ada semacam SOP di perusahaannya itu. Oke, kalau tidak ada langkahi saja, nggak usah diada-adakan, nggak usah diadvis, langkahi saja. Kalau tidak ada, ya udah. Ya. Terus slide berikutnya, developmentnya. Bagaimana mengidentifikasi program-program kerja mereka ada di RKT. Mengidentifikasi prospektus bisnisnya, ambil di dokumen di appraisalnya dari sisi keuangannya, ambil analisis bisnis mereka. Prospektus bisnisnya itu saya sudah contohkan tadi. Kalau perhitungan keekonomiannya tidak ada, harusnya jangan diambil karena tidak prospektus. Kalau seandainya menguntungkan, ini alasan untuk investasi karena ada sisi keuangan. Jadi dokumen itu pasti ada. Kalau tidak ada, wah itu berat. Kalau tidak ada dokumen ini, tidak ada dokumen prospektus bisnisnya dia, wah itu berat, kelas berat itu. Lalu kemudian antisipasi terhadap kemungkinan perubahan manajemen. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan publik, nah itu sangat standar. Tapi jangan sampai kita menghadapi perusahaan-perusahaan yang belum terlalu mapan gitu ya. Terjadi perubahan-perubahan pimpinan daerah berubah juga pimpinan BUMN gitu kan. Terjadi perubahan pimpinan BUMD. Meskipun sudah dibatasi begini, bahwa berdasarkan PP 54 tahun 2017, berdasarkan PP tentang BUMN, bahwa ada RUPS, ada proses seleksi, tetapi pada saat geser ke undang-undang korporasi tergantung dari owner, tergantung dari pemilik. Siapa pemiliknya? Pemegang saham. Kalau pemegang saham ganti itu. Gunakan apa? Undang-undang PT dia. Meskipun nanti akan disoal, masa ini gubernur baru terpilih, bosnya BPD Kaltim baru 1 tahun sudah diganti, padahal proses seleksi sudah menggunakan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu perdebatan luar biasa di dua undang-undang yang sama tingginya, gitu ya, leveling regulasinya. Ini undang-undang PT, ini undang pemerintah daerah, sama-sama undang-undang. Menggunakan lex posteriori, mana yang terakhir, atau menggunakan lex spesialis, mana yang lebih spesialis. Nah, itu perdebatan-perdebatannya ada di situ. Ya, terus constitutional document and meeting record ini perlu diidentifikasi. Di sini mengenai dokumen-dokumen hukum termasuk dokumen pertemuan mereka, pertemuan direksi, pertemuan komisaris yang dihadiri direksi, atau pertemuan komisaris saja, atau pertemuan direksi saja. Kalau di Perum, kalau di daerah Perumda atau Perseroda itu beda. Kalau di Perseroda itu rejimnya di Undang-Undang PT. Di sana ada komisaris dan unsur direksi. Kalau di Perumda ini ada pengawas, ada kuasa pemegang modal. Kalau Perumda itu kegiatan usahanya sebenarnya tidak diwajibkan untuk untung. Misalnya PDAM itu keuntungannya seberapa banyak, koneksi air minum ke warga sudah keuntungan itu, meskipun rugi. Karena itu sebenarnya tugas negara, hanya dilimpahkan kepada entitas swasta. Itu kategorinya. Kalau Perseroda ini misinya memang membuat uang, untuk bikin uang dia, mencari keuntungan. Berbeda. Perumda tidak harus untung karena ada tugas pemerintah yang dia selesaikan. Tapi kalau Perseroda atau PT harus untung. Ya. Oke, dokumen-dokumen keuangan termasuk catatan pemegang saham atau pertemuan direktur. Next. Manajemennya, posisi individu dalam hubungan dengan posisi masing-masing. Siapa berbuat apa? Pasti itu. Potensi konflik dalam relasi individu karyawan titipan. Itu juga harus dilihat. Lalu kemudian bagaimana kedudukan direktur saat ada investigasi yang menyangkut dirinya? Apakah dia dinonaktifkan dulu?
atau tidak ada ketentuan di anggaran dasarnya mereka? Lalu kemudian bagaimana rekrutmennya? Rekrutmennya seperti apa? Karyawan maksudnya. Rekrutmen direktur, komisaris maupun karyawan. Terus ada grup structure-nya. Dari satu perusahaan itu pasti punya anak, cucu kadang-kala. Pertamina itu kalau disebut cicit, di bawahnya cicit masih ada juga. Ya, saya melakukan audit di salah satu perusahaannya itu di Pertamina Transkontinental gitu ya. Setelah lihat strukturnya, itu saya menemukan di bawah cicit ini apa namanya ini, kedua cicit ini. Jadi ini kakeknya Pertamina, induknya ini, ada lagi di perusahaan anaknya, sampai cicitnya di bawah cicit ada, tapi saya tidak temukan nomenklaturnya apa itu. Setelah cicit itu apa lagi namanya? Tidak dikenal dalam hukum. Hah? Mungkin grade cicit. Ya. Kemudian yurisdiksi perusahaan ini hati-hati. Yurisdiksi perusahaan ini bisa saja ada di Hong Kong dan Singapura. Nah, tapi kalau kita menggunakan PMA kita kan harus tunduk pada hukum Indonesia, harus ada di Indonesia. Tapi bagaimana kalau seandainya hanya pemegang sahamnya di luar, tetapi entitasnya dicatatkan di Indonesia? Bagaimana juga misalnya perusahaan Indonesia di luar, tapi pemegang sahamnya di Indonesia? Itu juga harus dikenali. Catatan relasi grup dan seterusnya. Oke mas. Existing loan and security, informasi mengenai pinjaman, lembaga peminjaman, daftar piutang-piutangnya itu dibaca juga. Catatan-catatan penagihan antara pihak direktur dan kreditor juga harus dipotret. Terus arrangement and communication with shareholders. Bagaimana pengaturan khusus pemegang saham? Bagaimana komunikasi antar mereka? Apakah perlu disurati baru datang? Ataukah mereka punya ruangan? Itu juga harus dipotret. Lalu kemudian mencatat siapa pemegang sahamnya, tinggal di mana, apa yang menjadi larangan yang tidak boleh dilanggar pemegang saham. Itu apa ada ketentuannya atau tidak? Kalau tidak ada ya tulis tidak ada. Jangan ada-adakan. Terus ini government agreement, informasi mengenai relasi perusahaan dengan pemerintah pusat atau pemerintah lokal, identifikasi apakah ada dokumen mereka dengan pemerintah. Kalau tidak ada ya ada. Tapi harusnya ada. Kalau datum turun berarti ada itu dokumennya. Kalau tidak ada dokumennya itu berarti tidak ada. Kita tidak punya kewenangan karena swasta murni. Tidak ada government areanya di situ. Terus ada license, permit, ada registration. Karena ada perbedaan antara lisensi dengan izin ya. Ini tentunya sudah dipahami. Terus ya mas, ya ada dokumen-dokumen lain yang ditempatkan di area tertentu, korespondensi dan notis, dokumen-dokumen perusahaan, korespondensi, catatan-catatan lain. Kalau masuk di perusahaan besar itu kadang-kadang kan tidak melihat kertas lagi misalnya, gitu ya. Di perusahaan-perusahaan khususnya grup Pertamina itu ya, kita nggak bisa lihat lagi mana atau bukan kertas itu kan. Semua undangan melalui fasilitas email dan seterusnya. Kita rapat pun semua dinding-dindingnya ini jadi kaca. Jadi orang mau duduk dimanapun lihat itu materinya kan, karena di dinding sana sini. Mereka sudah menggunakan teknologi seperti itu. Itu artinya data mereka simpan di mana, hasil pembicaraan itu. Ngomong di sini ternyata sudah link ke pemegang saham ada di New York, di London, semuanya pada saat diskusi seperti apa mengamankan datanya. Lalu kemudian data itu siapa yang otorisatornya, siapa pemegang passwordnya. Passwordnya itu siapa yang verifikatornya siapa, yang mengawasinya siapa. Apakah semua orang boleh membuka komputer? Apakah semua orang bisa mengakses? Itu juga perlu dilihat. Kalau seandainya semua orang, padahal di kategori rahasia misalnya, Anda kasih catatan, analisis. Bagaimana risikonya? Jadi semua informasi ini membutuhkan analisis nih. Analisis hukum. Harus ada analis setiap dokumen, setiap informasi itu di backup dengan analisis hukum. Bukan menyalin di dokumen itu disalin di sini, bukan. Disalin tetapi langsung kasih komentar di bawahnya dari sisi hukum. Temuan Anda itu fakta, lisan maupun dokumen, Anda analisis di bawahnya. Ya. Terus
Bisa saja itu ada terminasi, ada termination and change of control. Itu terminasi, misalnya ada pemutusan kerjasama dan seterusnya. Ada enggak? Kalau seandainya ada pemutusan, harusnya dianalisis kenapa itu diputuskan. Apakah ada persoalan yang krusial di perusahaan ini? Atau memang ada pihak ketiga yang memutus begitu saja? Ada enggak perlawanan pasca terminasi dan seterusnya? Itu harus didiskusikan mendalam tentunya. Terus, principal trading activities, catatan mengenai informasi aktivitas perusahaan, catatan perdagangan, dokumen-dokumen relevan tentang ini, dokumen tentang syarat dan hubungan hukum, catatan-catatan tentang pasar, produk, dan lain sebagainya. Itu Anda kejar di chapter ini. Terus, Mas, guarantee and the trade associations, informasi tentang penanggung perusahaan. Nah, kalau seandainya penanggung perusahaan itu adalah government, ya government. Meskipun secara filosofis harus kita pahami, kenapa negara itu memiliki perusahaan? Kenapa pemerintah daerah memiliki perusahaan? Alasannya, perilaku bisnis itu sangat liar. Untuk membatasi negara tidak disenggol dengan tanggung jawab keperdataan, maka disaring oleh korporasi itu. Kalau Bank Kaltim itu rugi dan merugikan orang dan ada utangnya di pihak ketiga, tidak mungkin Pemprov Kaltim itu menjadi jaminan. Nggak mungkin Pemprov Kaltim itu akan dipilotkan. Nggak mungkin Republik Indonesia akan dipilotkan perusahaan itu aja. Itu tujuannya sebenarnya. Kenapa ada perusahaan, ada BUMN, ada BUMD, ini adalah entitas pencari duit, tetapi tidak boleh menempatkan negara dalam posisi risiko. Untuk mitigasi risikonya, salah satunya adalah tugas dato. Ya. Terus, perjanjian-perjanjian yang mungkin ada, yang lainnya, di sana detail tentang perjanjian tentang apa yang menjadi implikasi keuangan perusahaan, detail tentang perjanjian tentang syarat tentang pengelolaan perusahaan, summary tentang perjanjian asuransi yang tengah berlaku, kalau ada. Terus, Mas, intellectual property ini bisa saja satu perusahaan memiliki satu produk yang tidak boleh dicontoh. Kalau seandainya digunakan berarti dia dapat royalti dari penggunaan itu. Itu kalau ada. Kalau tidak ada juga tidak harus kami periksa kecuali ada punya hak paten yang Anda miliki gitu ya. Terus data protection ini saya sudah jelaskan tadi, komputer sistem seperti apa. Jangan-jangan semua data yang megang semua data bendahara, semua mulai dari tukang sapu sampai yang pimpinan tahu itu berapa uang kita saat ini. Makanya belum gajian hari ini misalnya. Itu berarti data keuangan semua orang dapat itu. Terus account and financial statement, informasi keuangan perusahaan, konsolidasi keuangan. Ini saya ceritakan sedikit mengenai konsolidasi rugi laba ya. Di satu perusahaan itu bisa saja punya anak perusahaan gitu ya. Anak perusahaan ada 5, tetapi konsolidasi rugi laba itu 1. Ada 3 perusahaan untung, 2 perusahaan rugi, tetap juga 1 kesimpulan. Nah, ini juga harus hati-hati melihatnya apakah ini holding atau bukan. Karena akan berpengaruh dengan tampilan laporan keuangannya dia. Ini terkonsolidasi atau enggak. Oke, terus pajak saya kira cukup jelas. Informasi perpajakan, objek dan seterusnya, pajak terutang, kelebihan bayar misalnya dan seterusnya. Silakan dilihat. Terus risk management, bagaimana mengelola risiko perusahaan jika ada gugatan, bagaimana prosedur penyelesaian jika terjadi konflik, bagaimana dan siapa yang akan melakukan. Mereka punya in-house lawyer enggak? Punya legal di internal enggak? Atau selama ini punya langganan pengacara enggak? Atau pemerintah daerah geser ke jaksa? Bisa saja gitu. Sepanjang ada di anggaran dasar. Tapi kalau ada di anggaran dasar, kalau pemegang saham membutuhkan, tindakan itu dibolehkan. Tergantung dari pemegang saham ini. Terus ketenagakerjaan, nah itu jelas. Terus Mas, ini slide terakhir sepertinya yang ditunggu-tunggu.
biasanya perusahaan yang liquid itu pasti ada barang tidak bergerak. Apakah dia sebagai bank kolateral atau sebagai perhitungan equity dari satu perseroan, gitu ya. Tanah itu biasanya ada, ya. Dan catatan terakhir saya bahwa setelah Anda melihat semuanya tadi, hanya ada dua komponen yang perlu dilihat. Satu, apakah ROI-nya, return of investment-nya itu ada atau enggak. Kemudian ada ROA-nya, biaya-biaya produksinya mencukupi atau enggak. Yang kedua ada risiko hukum versi legal audit ini. Sepertinya lebih dari 1 jam. Belum sampai. Kalau ada pertanyaan, itu berarti mungkin. Selamat siang. Yang saya hormati Bu Asdatun, PLH Ibu Dr. Wijaya, ya, duduk 5 menit tadi, alhamdulillah. Dan juga para jaksa untuk menangani perkara PTUN. Yang saya bayangkan adalah sebenarnya kita ini berada di zona yang nampaknya sepele, tapi ketika itu dikedipkan mata, daya rusaknya luar biasa, begitu ya Bro. Inilah arti penting kita bertemu hari ini. Namun demikian mohon izin Prof. Mudar, dan juga ini sepertinya sama seperti Pak Mudar tadi, saya kayak menggarami lautan ini. Iya, saya ingin menyampaikan beberapa hal karena waktu tadi saya ingin kita hari ini juga berdiskusi terkait dengan KTUN. Oh, kok KTUN lagi sih Bu Najidah gitu? Wah, bosan gitu. Tapi KTUN ini merupakan barang yang nampaknya dalam perkembangan hukum dan objek-objek yang dilahirkan oleh banyak lembaga negara atau entitas negara pemerintahan begitu, itu beragam. Sehingga Prantun dengan tata naskah atau pasal-pasal yang menyebutnya nampaknya juga harus selalu mengalami perubahan dan itu mengalami perluasan. Posisi jaksa dalam penanganan perkara tata usaha negara ada mulai sejak dulu, mulai dari adanya Statblad 22 sampai hingga Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Dan hari ini nampaknya di TOR saya diminta untuk 1 sampai 5 itu, wah, saya ingin sampaikan bagaimana KTUN dan juga sedikit menyenggol sengketa pilkada pada hari ini. Next, ya. Kita akan terus next tinggal Prantun. Sebegini luas lingkup kewenangan untuk PTUN, pertahanan, kepegawaian, perizinan, lingkungan hidup, terutama Kaltim ini nampaknya ada di sisi perizinan lingkungan hidup yang cukup banyak. Pengadaan barang dan jasa yang jarang-jarang digugat, tapi sekali digugat segar rasanya. Keputusan kepala desa, ada desa ngurusin apa sih gitu. Saya tadi diskusi dengan desa itu hari ini bukan hanya ngurusin ADD, tapi juga program-program pemerintahan pusat yang punya hibah besar, mangrove dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang bergeliat untuk PTUN. Kita tidak bayangkan dari angka 6 miliar Prof. Mudar itu dari ketidakmampuan menjelaskan KTUN susunan panitia gitu. Karena disitulah, dari susunan panitia itulah angka-angka itu dibayarkan. Untuk siapa? Menanam benih. Kan satu nanam benih, satu potnya ada angkanya. Di situ bergeliat bagaimana betul tidak memutuskan bahwa siapa sih yang bertugas dan lain sebagainya. Termasuk informasi publik, dan ini tindakan pemerintah termasuk penyalahgunaan kewenangan.
Sehingga forum ini kita mengajak untuk sharing bersama bagaimana kita melakukan sebuah pertimbangan hukum. Prof. Mudar di sela-sela tadi audit hukum bukan suatu hal yang tidak ada hubungannya gitu Bapak Moderator, tapi sangat berhubungan ketika entitas yang sedang diperiksa dalam hal ini misalnya yang punya KTUN ini sedang digugat dokumennya berupa keputusan dan lain sebagainya, sehingga pertimbangan hukum ini aspek penting untuk menentukan sebuah nilai hukum, apakah ini pasti ada manfaatnya atau tidak, adil atau tidak. Dan pertimbangan hukum ini tidak bisa ditetapkan dengan cara yang brutal, tapi dengan metode, dengan penalaran hukum. Pak Mudar tadi di depan sudah menyampaikan sedikit menyenggol bagaimana kita berpikir dan menafsirkan gitu ya Prof, untuk bisa menangkap apa istilah yang disebut dalam sebuah frasa peraturan perundang-undangan. Ditunjuk, dilantik atau dikukuhkan, nampaknya sama aja gitu ya, dan perbuatannya orangnya berdiri di depan, dirame-ramein, dan dikasih SK begitu. Tapi di mata hukum apa ya, semacam itu. Ini yang lagi rame dibukar begitu karena PKPU. Nah, ini bagaimana kita melakukan proses pertimbangan hukum melalui sebuah metode, melalui sebuah penalaran hukum yang artinya itu betul nggak sih ini peristiwa biasa, Pak Mudar tadi bilang peristiwa sosial, atau ini sebuah peristiwa hukum, wabil khusus ini peristiwa hukum tata usaha negara. Nampaknya enak, dikasih disposisi. Ketika disposisi itu tidak pada kewenangannya, nanti kita terbentur, meriksanya sulit banget, mencampur adukan kewenangannya, sehingga jelas disposisi itu untuk siapa, tata dinasnya bagaimana. Ini yang nampaknya juga menjadi perhatian kita dalam melakukan pertimbangan hukum atau menelaah, menganalisis sebuah perspektif lain di KTUN, sebuah keputusan tata usaha negara. PT UN tidak akan minimal 5 inilah yang akan selalu berkutat di sini. Tapi bukan berarti prosedur selalu menjadi bahan utama, lebih dari sekedar prosedur. PT UN mengalami pergeseran yang luar biasa dari dulu itu, dari tahun 86 hanya merasa prosedurnya sudah betul atau tidak. Sudah A1, 2, 3, 4 sudah dilewati, kalau sudah ya sudah. Tidak. Hari ini Pratun mengalami pergeseran yang luar biasa melalui undang-undang administrasi pemerintahan. Belum lagi ketika yang diperiksa itu menyangkut lembaga negara. Tidak sama semacam itu. Dan bagaimana ketika prosedur-prosedur tersebut bertemu dengan suatu hal yang tidak diatur atau abu-abu diatur. Asas hukum lah yang menjadi dasar bagaimana sebuah pemikir hukum itu memikirkan jalan keluar hal ini bagaimana. Contoh, berapa bulan yang lalu saya sidang di PT UN, bagaimana tata cara memindahkan atau menurunkan jabatan dari atau memindahkan pejabat dari A ke B, itu tidak ditemukan loh. Berapa lama? Jadi sah-sah aja nampaknya. Tapi saat itu saya temukan temponya, Prof. Mulai dari dia diberitahukan itu hari ini sore, besok SK-nya keluar, besok sore dilantik. Nggak ada aturan hukumnya. Tapi asas hukum pemerintahan yang baik itu memerlukan kecermatan. Apakah confirm sama BKD dulu? Ini kan bikin dakdikduk. Hah? Masa begini? Jadi sorenya itu
jadi langsung. Itu melewati berapa? Sedangkan eselon 1 paling tidak harus lapor sama Kemendagri. Dari sekilas nampaknya oke, tapi melihat tanggalnya kok gini amat sih, kan gitu. Betul, Prof. Muda tadi mengatakan bahwa dokumen itu pintu masuk. Saya dulu waktu pertama-tama mencoba mengajar Han begitu, masuk Han aja Prof, enak gitu, kayaknya kan belajar dokumen aja gitu Prof. Setelah itu ya Allah, amin cabang pagi kayak limbah belantara gitu. Lebih-lebih terus nanti perkara duit gitu. Nah, alhamdulillah saya di sini berterima kasih Prof. Mudar, salah satu orang yang menginspirasi saya mempelajari BPK untuk memeriksa, karena dulu 1 jam disuruh duduk sama Pak Mudar. Waktu beliau mengkaji participating interest. Nah, ada yang proses pemeriksaan hari ini. Nah, penasaran saya hari itu adalah selalu dalam lingkup undang-undang manapun pemeriksaan itu kan cuma 1 pasal, pengawasan itu cuma 1 pasal. Sehingga dalam proses penegakan hukum pun kejaksaan juga yang bahasanya kita dilatih untuk melihat sebuah fraud, bukan mencari-cari kesalahan ya, tapi untuk menganalisis sesuatu itu terjadi fraud itu akan mengalami kesulitan. Karena apa? Ada prosedur yang ketika dokumen itu masuk, dibuka, ada behind the scene. Jadi prosedur itu juga harus dilihat, apakah di situ ada legal standing yang sudah jelas atau tidak. Salah satu contoh ketika memeriksa perizinan, sudah kok disetujui oleh warganya, ada tanda tangannya. Berapa orang warga? Di situ ada 100 warga yang terkena liniasinya itu 40 KK. Di sini yang hadir malah 50 KK menyetujui betul. Ternyata RT lain, RT 15 yang diundang di RT 10. Nah, ini kan bagaimana kemampuan kita untuk melihat betul nggak secara kualitatif yang hadir pada saat itu, yang tanda tangan saat itu di perizinan, persetujuan perizinan tersebut memiliki legal standing bahwa mereka menyetujui tersebut. Atau jangan-jangan diundang pada saat rapat desa, Prof. Bagaimana wadas terjadi, dan inilah yang saya maksud bahwa KTUN itu memiliki dimensi yang di belakangnya itu harus juga dibutuhkan sebuah prosedur-prosedur. Next. KTUN sendiri mengalami perubahan yang luar biasa di Undang-Undang Prakum, baik perubahan-perubahannya sampai akhirnya harus bertemu dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di tahun 2014. Kayaknya saya berdiri aja ya Pak Mudar. Mohon izin. Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah apa? Ya, dalam hukum administrasi negara, rencana itu dinamakan juga sebagai instrumen pemerintahan. Akan cuma rencana Bu Najidah, sunnah, tidak. Ada rencana-rencana yang itu jadi pakem bagaimana itu harus dilakukan. Misalnya rencana aksi tahunan perkebunan berkelanjutan, rencana pembangunan jangka panjang, jangka pendek. Direncanakan bagaimana menurunkan angka kekerasan terhadap pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ketika itu menjadi sebuah keputusan, kan di SK-kan bupatinya biasanya itu. Loh, itu rencana tapi bentuknya SK nggak sih? Itu KTUN hari ini. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Berarti melawan hukum? Tidak begitu. Caranya ada perbaikan terhadap proses, terhadap sistem. Ini yang ditargetkan oleh
tata usaha negara itu adalah berupa perbaikan hukum dalam konteks tata laksana. Yang sifatnya penghukuman itu nanti bergeser ke bidang berikutnya, Ibu, yang kayak gitu. Ketika itu ditemukan tapi dalam rangka tata laksana. Karena apa? Sehingga pejabat ini kalau diingatkan misalnya ada sebenarnya merubah keputusan atau merevisi sesuatu, itu bukan sesuatu yang memalukan atau mungkin diharamkan, tidak. Proses pengawasan ketika itu terjadi diperkenankan. Ini yang hari ini berkembang. Hal dulu itu LHP-BPK, Prof. Mudar kan sakti sekali, nggak bisa dirubah begitu. Tapi hari ini tidak jarang untuk dia dilakukan gugatan. BPK kan nggak bisa digugat auditornya, bukan auditornya, tapi LHP. Di peraturan Mahkamah Agung juga sudah ada bahwa hari ini LHP BPK yang terkait dengan hal tersebut menjadi ranahnya PT UN, bukan lagi ke perdata. Namun demikian ada tuntutan perdata yang bisa dilakukan, masih bisa. Kemarin Indofarma sepertinya melakukan gugatan terhadap LHP BPK karena ada proses yang tidak dilalui seperti standar pemeriksaan keuangan negara semacam itu. Kelihatannya luar biasa sekali. Dan misalnya SKMHT yang ada di camat-camat nih, dulu tidak dianggap. Yang dianggap PTUN adalah sertifikat ketika itu berujung. Dalam perkembangan sistem, misalnya sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pemilihan sebuah pimpinan semacam itu, ya misalnya seleksi KPU, seleksinya komisi informasi atau komisi sebelum final decision siapa yang terpilih untuk mengerjakan sebuah pengadaan, itu diselingi dulu di dalamnya itu rangkaian KTUN dan bentuknya bisa jadi pengumuman. Nah, karena pengumuman itu masuk di dalam bentuk apa sih? Kalau surat edaran ada ya, tapi pengumuman loh. Misalnya dari 5 orang yang maju kontraktor kan terpilih 1. Sudah dia tidak melewati prosedur-prosedur, di tengah jalan hanya 3 dilakukan pengumuman. Pengumuman bisa digugat? Oh, nggak bisa. Apa itu? Bukan KTUN. Bentuknya pengumuman, tapi itu merubah hak seseorang untuk ikut ke jenjang berikutnya. Kepatutan dia, apakah dia melakukan belum mengumpulkan berkasnya, atau kepatutan dia sebagai badan usaha. Ketika itu tidak dilakukan dengan baik, boleh. Bentuknya kan pengumuman, boleh tidak? Iya bentuknya, tapi itu kan keputusan, berpotensi masuk di kategori ini. Sehingga Undang-Undang Administrasi Negara ini memberikan perluasan KTUN itu untuk bisa berkembang, sehingga potensi terhadap kecerobohan, terhadap ketergesa-gesaan semacam itu memungkinkan, sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang final itu bagus dalam rangka menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Ini terkategori perizinan-perizinan semacam SKMHT yang sampai hari ini masih debatable. Tapi saya bertemu dengan beberapa hakim yang memutuskan ini adalah KTUN. Karena SKMHT ini bentuknya berbeda-beda berdasarkan perdanya, namanya juga berbeda-beda. Di Kubar sendiri, Samarinda, ke MTH-nya ya kan, itu juga sendiri perdanya. Namun demikian, dalam beberapa tahun saya sidang objeknya SKMHT, itu ada pendapat hakim yang berbeda-beda. Karena apa? Dia terkategori KTUN atau tidak? Dia mengkategorikan itu. Karena apa? Dia berpotensi
untuk menimbulkan akibat hukum dan final. Next, ya. Saya ini sharing begitu untuk memperhatikan poin yang harus kita pelototin dalam KTUN. Kadang-kadang saya disodorin dalam sidang itu, disodorin membaca alat bukti itu Pak, saat itu. Jadi harus membaca cepat ini Ibu. Iya. Mohon dibaca ini, ini hakim saya minta waktu. Bahkan saya pernah minta waktu sampai 20 menit. Ya diam-diaman saya diberitakan untuk membaca daripada nanti salah. Saya membaca cepat itu tempo waktu pengesahan dibandingkan dengan prosedur. Saya temukan itu tadi pada saat itu gugatannya kepada Gubernur Kaltara. Waktu cuma 2 hari menonjobkan satu nonjob, dipindah lagi menjadi Kepala Biro Hukum. 2 hari. Wah, sebentar saya catat. What next? Ya kalau jadi saksi ahli itu kan bukan cuma ditanya jawab ya, tapi bertanya kan boleh gitu, peristiwanya gimana. Ini ada yang harus dititik ketika kita membandingkan dengan prosedur. Loh, prosedurnya A sampai Z mungkin nggak sih itu sampai 3 hari atau 2 hari saja? Atau jangan ada yang simsalabim. Ada kehati-hatian, memerlukan tanda tangan organ lain, memerlukan tanda tangan masyarakat misalnya. Ini terlebih memerlukan koreksi dari yang ada di atas. Nggak mungkin kalau 2 hari. Mulai. Ini salah satu bagaimana KPUN itu jika sudah ada tanda tangan diketahui betul gitu, tapi ada bisa gedek. 3 behind the scene-nya itu suatu hal yang melakukan perbuatan bisa mencampur adukan, bisa penyalahgunaan wewenang barangkali semacam itu. Objeknya fokus konkret. Saya juga pernah menemukan ini adalah SK bagaimana mengangkat BUMD untuk mengerjakan proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentang sampah semacam itu, pengolahan sampah, nilainya sekian 50-an kalau tidak salah. Iya ya, 50 miliaran. Ini surat tugas dan lain sebagainya. Berarti ini adalah bentuk apa? Mengkonstruksi BUMD ini lagi sedang bisnis atau lagi kerjakan pelayanan publik. Sebelum nanti masuk bagaimana dia diaudit hari itu dengan cara-cara yang bagaimana itu kan ditentukan di situ. Oh, ternyata ini adalah bentuk program yang dilakukan oleh kementerian. Diperintahkan kepada daerah, didelegasikan kepada daerah, daerah menunjuk BUMD yang mampu untuk melakukan itu. Sehingga dari situ kita bisa tahu cara apa yang dipakai. Apakah dia nanti pakai cara untuk seperti OPD, kalau memang silva kembali atau itu menjadi laba. Ini menentukan bagaimana SK di awal tersebut betul atau tidak dalam mengkonstruksi perbuatan hukum tata usaha negara yang di depan. Pihak yang ditunjuk sudah pasti individual, kalau memang badan hukum ya itu. Sehingga jelas pejabat yang berwenang. Kadang mempertanyakan ini sudah mengetahui. Apa sih arti bagaimana mengetahui saja? Bukan begitu. Yang pada akhirnya kan menyetujui tidak. Tanda tangan sebuah pejabat tata usaha negara di situ, entah itu mengetahui, entah itu menyetujui, adalah memastikan bahwa proses yang dia tanda tangani itu telah sesuai prosedur. Atau kalau terjadi misalnya pengecualian, ada sebuah kebijakan pun sudah dilakukan cross check terhadap yang penanda tangan. Jadi sebenarnya ya kalau mau ngomongin tanda tangan siapa, aku nggak tahu asal tanda tangan itu salahmu sendiri. Kan ada sistem.
sebelum sampai ke kepala daerah itu kan pasti ada jenjang, nggak tiba-tiba langsung. Ada di asisten, ada di busekda, ada juga di atas. Berakhir di sini. Ini yang saya maksudkan, bagaimana behind the scene dari sebuah KTUN itu harus diperhatikan. Next. Sehingga kita bisa mengkonstruksi itu bukan hanya sekedar membaca dokumen saja, membaca BAP, barangkali ada berita acara dari dokumen itu keluar, itu juga penting. Peristiwa hukum yang mewakili atau yang menjadi asbabun nuzul SK itu tadi keluar, itu penting, sehingga kita bisa membaca 3 hal ini yang berdasarkan Undang-Undang 1730, mencampur adukan wewenang, bertindak sewenang-wenang atau melampaui wewenang. Next. Kenapa ini masih penting kita pelajari? Kadang kita punya habit pemerintah ini, misalnya dalam sebuah OPD, yang pinter atau canggih itu satu. Jadi yang disuruh itu terus, itu loh ngerjain, cepet ayo kerjain di situ terus. Nggak taunya itu bukan kewenangannya. Pas ada apa-apa, itulah yang namanya mencampur adukan kewenangan. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Salah tunjuk, habit yang semacam ini yang akhirnya membuat sebuah tata laksana pemerintahan itu dikatakan ruwet. Harusnya di asisten 1 gitu. Diskusinya karena satu koalisi gitu ya Pak ya. Ini yang membuat terjerat dalam 3 pasal 17 yang pasti kita hafalkan semua ini. Next. Ya. Begitu juga, tapi fungsinya di sini Bapak Ibu, kalau sengketa pemilu tidak akan pernah lepas juga dari intinya dari SK tadi. Kalau itu masih menyangkut tahapan persiapan penyelenggaraan, itu memungkinkan untuk di PT UN, tapi kalau memang sengketa hasil, itu harus di Mahkamah Konstitusi. Di SEMA nomor 7 tahun 2010, macam-macam sekali. Ini kalau kita pelajari kasus demi kasus, tapi itulah kadang-kadang terlihat dari yang nampaknya sepele. Karena kan itu pernah digugat, DPT-nya sangat jarang sekali. Kenapa? Tahun berapa ya dulu? Jomplangnya itu terlihat dari Dispenduk Capil dan DPT yang ditetapkan oleh KPU. Masa kok kayak gini sih? Diperkecil. Kenapa nanti? Ternyata ada rekom. Nanti biar anggota DPR-nya itu nggak 45 kan? Jadi supaya 35 aja. Batalkan. Musuh DPR lagi. Pernah itu punya peristiwa semacam. Begitu juga ini menjelang nampaknya banyak geliat dan lain sebagainya di Pilkada 2024 ini. Next. Saya ingin menitipkan sebuah catatan kualitas untuk bagaimana kita melihat tata usaha negara. Hukum administrasi negara sama sekali tidak sama dengan administrasi yang ada di kantor. Ini yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Sudah dilaksanakan. Cuma dipanggil aja. Contoh, memanggil mereka yang melakukan kode etik, mereka yang sudah terbukti melakukan korupsi. Kepegawaian misalnya kasus di situ. Sudah dipanggil kok. Tapi hukum administrasi negara menanyakan itu dipanggil ngapain? Ditanyain aja atau sidik atau melakukan cross check dan lain sebagainya. Sama seperti pada saat di perizinan. Sudah ada tanda tangannya penduduk. Itu di cross check lagi, yang tanda tangan itu nggak punya legal standing. Tanda tangan yang dipakai pada tanda tangan rapat desa. Dibatalkan, berapa kali saya menemui sidang pengadilan itu dibatalkan. Ini yang saya maksud bahwa korektif yang dilakukan itu bukan hanya terkait dengan prosedur yang sudah dilewati, tapi juga menyangkut kita berpikir lebih substantif,
yaitu legal standing dan unsur-unsur yang ada dalam prosedur pembuatan sebuah KPUN itu menjadi bahan yang penting untuk dipertimbangkan. Termasuk misalnya tadi sudah diterangkan oleh Prof. Mudar, membuat legal audit, siapa bilang itu tidak ada korelasinya. Memutuskan untuk akhir tahun menyuntik sebuah misalnya BUMD, BUMN tanpa adanya rasio legis atau rasio ekonomi, tanpa ada rencana bisnis, itu juga merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan dalam koreksi hukum. Mungkin itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, menambahkan hal ini. Mohon maaf apabila ada kata atau kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.